Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini hanya melakukan dua hal, yaitu amal soleh yang bisa mendapatkan pahala dan amal salah yang bisa mendapatkan dosa. Biasanya seperti itu, walaupun nanti ada pengecualian. Umpamanya untuk anak yang belum balik, atau mungkin orang gila, idiot, itu hitungannya lain tentunya, karena dia melakukan segala sesuatunya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak bisa dihukumi apa yang dilakukan itu menjadikan dosa kalau yang dilakukan itu salah. Wallahu a'lam. Tapi yang secara umum, bagi orang yang sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dan tidak ada halangan yang lain, yang intinya dia sudah tahu bahwa yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka kalau dia melakukannya benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, ya tentu akan menjadi pahala kebaikan. Tapi kalau yang dilakukannya itu tidak ada niatan mencari ridha Allah lillahi ta'ala, maka apa yang dilakukannya itu ya tidak akan menjadi pahala, dan bahkan bisa menjadi dosa. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang perlu kita tekankan terkait dengan pahala dan dosa itu, yang harus agak
kita seriusi ya persoalan dosa itu, karena itu akan menjadi masalah yang tidak enak nantinya di akhirat. Sehingga bagaimana caranya kita berupaya tidak melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur melakukannya ya wasari'u ila maghfirah, segera kepada ampunan, yaitu ampunan Allah. Karena jangan sampai kita disentuh oleh siksaan atau hukuman nantinya di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Naudzubillah. Kalau kita coba beri perumpamaan di dalam kehidupan sehari-hari, kita pun juga demikian. Kalau ada sesuatu sekecil apapun, kalau itu terkait dengan sesuatu yang tidak baik, itu akan bisa menjadi ganjalan bagi kita. Contohnya, kalau kita sudah berdandan rapi, wangi, bersih, tapi kalau umpamanya di ujung hidung kita ada nasi yang menempel, walaupun hanya satu, tentunya itu akan mengganggu aktivitas kita. Tentunya akan merasa malu kalau sampai itu ketahuan oleh orang lain, sehingga berupaya bagaimana caranya nasi yang menempel di ujung hidung itu ya harus disingkirkan, dibersihkan, sehingga tidak merusak pemandangan atau merusak penampilan yang sudah rapi, bersih, cantik atau tampan. Karena hanya satu biji nasi tadi bisa menghilangkan semuanya tadi, sehingga orang yang melihatnya bisa ketawa, tersenyum, malu atau geli, bukan karena cantik dan tampannya, bersihnya, bukan, tapi karena ada satu nasi yang menempel di ujung hidung tadi.
Dan ada contoh yang lain lagi, umpamanya kita sedang mengerjakan sholat. Sebelum kita mengerjakan sholat, kita sudah bersuci dulu, baik suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil, dan juga suci dari najis. Setelah bersih, suci, juga harus berpakaian yang bersih pula, dan juga harus menutup aurat. Dan ketika kita mau mengerjakan sholat atau sudah mengerjakan, di tengah mengerjakan sholat tadi ada kotoran atau najis yang mengenai kaki, walaupun kecil, hanya sebesar nasi, tapi itu najis. Maka kalau itu ketahuan, sholatnya pun tentunya bisa menjadi tidak sah dan harus mengulang kembali dengan cara ya najisnya dihilangkan, kemudian bersuci kembali dan sholat dari awal kembali. Tapi yang intinya adalah suatu kesalahan atau suatu keburukan itu tidak bisa dipandang remeh, dipandang kecil, tidak begitu masalah, umpamanya seperti itu. Ya tidak. Jadi kalau masalah yang kecil tadi, apalagi terkait dosa yang dilakukan oleh manusia, maka kita harus lebih diperhatikan bagaimana caranya kesalahan itu ya hilang dari diri kita, dan tentunya caranya adalah ya minta ampun kepada Allah agar kesalahan itu diampuni oleh Allah. Dan kalau kesalahan itu terkait dengan orang lain, ya harus diselesaikan. Bukankah ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang meninggal dulu di zaman Rasulullah, karena orang itu punya hutang terhadap orang lain dan belum dibayar.
Dan Rasulullah itu tidak mau mensolati atau sholat jenazah bukan karena dia tidak Islam, tidak iman, tidak sholat, tidak. Insya Allah orang yang meninggal itu ya baik iman Islamnya. Hanya ada satu ganjalan menurut Rasulullah yang dianggap besar, yaitu punya hutang kepada orang lain belum dibayar, sehingga kalau ada keluarganya, maka keluarganya lah yang harus menanggungnya untuk mengurusi persoalan hutang piutang tadi. Karena ternyata itu bisa menjadi ganjalan. Kemudian ketika ada sahabat Rasul yang mau menanggungnya untuk membayarkan hutangnya, baru Rasulullah mau mensolatkannya. Dan setelah itu, di hari yang lain, Rasulullah menanyakan kepada sahabat yang telah berjanji akan menanggung hutang sahabat yang meninggal tadi. Dan ternyata sahabat yang berjanji akan menanggung hutang atau membayarkan hutang sahabat yang meninggal tadi ternyata belum dibayar. Maka Rasulullah menyuruh agar segera dibayarkan hutangnya. Karena Rasulullah melihat di alam kubur orang yang punya hutang tadi dalam kondisi sedang disiksa di alam kubur. Intinya apa? Dari sekilas cerita itu yang bisa kita ambil pelajarannya, kita tidak bisa memandang remeh rendah sebuah kesalahan, karena itu akan menjadikan masalah yang berat nantinya di akhirat ataupun di alam kubur, sehingga kita harus menyelesaikannya atau harus minta ampun kepada Allah sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Dan ada contoh yang lain lagi, bukankah juga ada sebuah hadis ketika Rasulullah melewati kuburan seseorang dan orang itu sedang disiksa di alam kuburnya karena dia melakukan dosa yang kelihatannya kecil, umpamanya buang air tapi tidak dibersihkan. Tapi itu juga menjadi sebuah siksaan nantinya di akhirat atau di alam kubur. Walaupun orang itu mungkin di dunia juga sebagai orang Islam,
beriman, ya sholat, puasa, haji. Tapi kalau ada sebuah kesalahan yang belum dimohon ampunkan dulunya kepada Allah, itu juga akan menjadi siksaan nantinya. Naudzubillah. Jadi tidak bisa kita itu memandang remeh sebuah kesalahan. Seperti halnya kalau kita contohkan lagi, kalau badan kita itu sehat, tidak ada yang sakit. Tapi ketika ada paku menusuk kaki, maka badan yang sehat itu menjadi sakit. Makan tidak enak, duduk tidak enak, tidur juga tidak enak. Karena ada paku yang menancap di kaki. Kalau itu tidak segera dilepas pakunya, kemudian diobati, ya akan terasa kesakitan, tidak enak hidup ini. Ini bisa menjadi contoh bahwa hal-hal yang tidak baik itu akan bisa merusak kebaikan yang lain atau kenikmatan yang lain. Dari beberapa contoh ini bisa kita ambil pelajaran, umpamanya terkait dengan orang yang sudah meninggal, entah itu orang tua kita atau keluarga kita. Maka bagi kita yang masih hidup di dunia ini, terkait dengan orang yang sudah meninggal tadi, yang diprioritaskan, yang lebih baik adalah bagaimana dosa-dosa orang yang sudah meninggal tadi diampuni oleh Allah. Itu sebaiknya kita fokus di situ, karena itu yang nantinya akan menjadi masalah bagi mereka yang sudah meninggal. Sehingga harapannya, kalau kita sudah memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahannya ketika hidup di dunia, sehingga kesalahan itu habis, tinggal pahalanya yang ada. Sehingga dia tidak akan disiksa baik di alam kubur ataupun di neraka nantinya. Karena apa? Ya karena kan tidak punya salah, tidak punya dosa, karena salah dosanya sudah diampuni, dan tinggal pahalanya, yang itulah yang menjadikan nantinya dia mendapatkan kenikmatan di surga. Walaupun pahalanya hanya mengucap 2 kalimat syahadat,
Walaupun hanya itu, bukankah kalau dicontohkan yang lain lagi, anak yang meninggal mungkin dalam kandungan atau sudah lahir tapi belum balik, dia belum melakukan amal ibadah seperti kita di dunia, tapi dia tidak punya salah ataupun dosa, sehingga anak itu tidak mungkin akan disiksa karena sesuatu kesalahan yang dia tidak lakukan. Insya Allah seperti itu. Maka dari beberapa contoh itu, ya kita tidak ada salahnya kalau kita memfokuskan diri untuk mendoakan, memohon ampunkan kesalahan-kesalahan orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua ataupun keluarga kita. Kita fokus ke dosa-dosanya tadi. Umpama kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal, doakan saja setiap habis sholat atau di waktu yang lain, kita mohon kepada Allah. Umpamanya dalam doanya itu kita mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dosa-dosa orang tua kami. Kalau di dunia beliau pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang menjadikan dosa bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, dulu orang tua kami pernah menasihati kami dengan marah, dengan jengkel. Kalau itu salah, ya Allah, karena menurut Engkau di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Nasihatilah dengan sabar dan nasihati dengan kasih sayang. Sedang yang dilakukan oleh orang tua kami dulu, menasehatinya tidak dengan sabar, juga tidak dengan kasih sayang, tapi dengan kemarahan dan kejengkelan. Kalau itu salah menurutmu, ya Allah, cara yang dilakukan oleh orang tua kami dulu, ampuni kesalahannya, ya Allah, ampuni dosanya.
aku sudah ikhlas. Aku juga sudah menyadari bahwa dulu aku juga salah, ya Allah. Ampuni kesalahanku juga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau dulu orang tua kami belum bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak-anaknya, ampuni kesalahannya, ya Allah. Ampuni atas kekurangannya, ya Allah. Umpama seperti itu, jadi kita berusaha memohon ampunkan atas kesalahan-kesalahan orang tua kita. Kalau terkait dengan orang lain, kita juga bisa melakukan dengan silaturahim kepada orang lain yang terkait juga dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Kita silaturahim, kita sampaikan. Kalau seandainya orang tua kita punya salah kepada orang lain, saudara yang lain, tetangga, temannya, kita sampaikan. Dan kita mohon mereka berkenan untuk memaafkan atas kesalahannya, baik itu tutur katanya, sikapnya, atau kalau ada pinjam meminjam yang mungkin belum dikembalikan. Umpama seperti itu, yang semuanya tujuannya bagaimana orang yang meninggal itu dosanya diampuni oleh Allah. Karena itu akan menjadi masalah nantinya. Walaupun amal seseorang itu hanya sebesar biji sawi atau sebesar zarah, amalnya sangat kecil, cuman itu. Tapi kalau dia tidak punya salah, tidak punya dosa, karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, karena doa anaknya, doa orang lain yang masih hidup, yang memohon ampunkan atas kesalahannya, dan juga mengikhlaskan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya terkait dengan kita, maka insya Allah orang yang nantinya beruntung, orang yang tidak akan disiksa di alam kubur ataupun di neraka, karena tidak punya kesalahan, karena sudah diampuni tadi. Dan walaupun amalnya hanya kecil sebesar zarah, nantinya di akhirat insya Allah tempatnya di surga, tempat kesenangan yang kekal dan abadi. Karena tidak ada istilah orang yang amalnya cuma kecil sehingga dia tidak bisa masuk surga. Tidak. Insya Allah seperti itu.
Maka dengan apa yang saya sampaikan ini, harapannya yang terpenting, walaupun yang lain juga penting, tapi kalau bisa persoalan dosa ini yang harus kita upayakan untuk dibersihkan dari diri kita, ataupun di diri orang-orang yang sudah meninggal. Kita mohonkan ampunkan atas kesalahannya. Bukankah Rasulullah setiap hari istighfar bisa 70 atau 100 kali? Padahal Rasulullah itu orang yang paling takwa dibanding kita-kita. Tapi Rasulullah banyak minta ampun kepada Allah. Tentunya atau seharusnya kita yang lebih banyak dosanya, ya langkah baiknya kita lebih banyak lagi minta ampun kepada Allah. Dan kalau terkait dengan syukur, bukan berarti kita itu banyak minta ampun, kemudian kurang bersyukur. Tidak demikian. Tapi apa yang sudah kita lakukan, itu kita syukuri. Bukan hanya sehabis makan kita syukuri, alhamdulillah. Tapi sehabis kita minta ampun, mendoakan kebaikan, kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, karena kita atas izin Allah bisa memohon ampunkan dosa untuk orang lain, orang yang sudah meninggal, ataupun dosa kita sendiri. Karena kalau doa itu dikabulkan oleh Allah dan dosa-dosa itu diampuni, bukankah itu suatu nikmat bagi kita, sehingga kita bersyukur. Jadi antara bertobat kemudian bersyukur itu juga beriringan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Insya Allah tidak. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik dan benar, insya Allah. Saudaraku sekalian, hanya ini dulu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya, agar kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, juga kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah mendahulu kita, dan juga tetap kita bersyukur kepada Allah, karena apa yang kita mohon ampunkan, kita bisa melakukan itu juga sebuah kebaikan, dan itu kita syukuri, karena kebaikan itu akan membawa manfaat bagi kita, insya Allah. Dan kalau ada kata-kata yang salah, keliru, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.